Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lamongan, Prodi S1 Farmasi kelas B. Kelompok kami di sini akan mempresentasikan tentang identifikasi simplisia bagian-bagian tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, dan juga buah pada mata kuliah Morfologi Fisiologi Tumbuhan. Nama kelompok 2. Yang pertama yaitu Husnul Khotimah, yang kedua Rizka Amelia Fahriani, yang ketiga Maya Maghfiratur Rahmah, yang keempat Juli Anugrahayu Harisat, yang terakhir yaitu Muhammad Fajar Rizki. Tujuan dari penelitian ini adalah dapat mengamati dan mengidentifikasi fragmen yang terdapat pada simplisia tumbuhan. Dasar teori. Simplisia adalah bahan alami yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Identifikasi simplisia dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu organoleptik, pengujian morfologi berupa warna, bau, dan juga rasa. Yang kedua yaitu makroskopik, pengujian dengan mata telanjang atau dengan bantuan kaca pembesar. Yang ketiga yaitu mikroskopik, pemeriksaan irisan bahan atau serbuk. Alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk penelitian yang pertama yaitu mikroskop, yang kedua objek gelas dan cover gelas, yang ketiga pipet tetes, yang keempat kaca pembesar, yang kelima lampu spiritus, dan yang terakhir yaitu tisu atau lap. Bahan yang digunakan yang pertama yaitu simplisia dari daun, kita menggunakan daun jati Belanda. Yang kedua simplisia dari batang tanaman, kita menggunakan sayu cecang. Yang ketiga simplisia dari buah tanaman, kita menggunakan temulawak. Yang keempat, simplisia dari akar, kita menggunakan akar wangi. Yang keenam, aquades, dan yang terakhir yaitu chloral hidrat. Berikut ini adalah cara kerja dari pengamatan. 1. Identifikasi setiap simplisia secara organoleptik, makroskopik, mikroskopik. Yang kedua, siapkan mikroskop. Yang ketiga, buatkan preparat dengan meletakkan serbuk simplisia yang gelas dan ditetesi air sedikit menggunakan pipet. Yang kelima, tutup menggunakan cover glass. Yang keenam, amati dengan mikroskop. Dan yang terakhir adalah gambarlah hasil pengamatan dan beri keterangannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang hasil pengamatan, yaitu simplisia daun dari tumbuhan. Klasifikasi dari Belanda atau Rhizoma ulmifolia Lang. Kingdom, Plantae, Subkingdom, Tracheobionta, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Magnoliopsida, subkelas Dilenidae, ordo Marvales, famili Sterculiaceae, genus Rhizoma, spesies Rhizoma ulmifolia Lang. Dan berikut adalah hasil tumbuhan jati Belanda, Rhizoma ulmifolia Lang. Pertama, secara identifikasi organoleptis, memiliki rasa agak kerat, bau khas lemah, berwarna hijau kecoklatan sampai coklat muda, berbentuk daun bundar menjorong sampai langsat. Yang kedua, menggunakan identifikasi mikroskopik, memiliki bentuk bulat telur sampai langsat berwarna hijau seperti yang ada di gambar di atas. Yang ketiga, menggunakan identifikasi mikroskopik. Bagian pertama adalah epidermis atas, yang kedua adalah epidermis bawah dengan stomata, yang ketiga rambut penutup berbentuk bintang, yang keempat rambut penutup pada tulang daun, yang kelima serabut dengan kristal kalsium oksalat berbentuk prisma, yang keenam rambut kelenjar dan kristal kalsium oksalat berbentuk drusen. Yang kedua yaitu simplisia batang di tumbuhan, klasifikasi kayu secang atau sapan lignum, kingdom, Plantae, divisi Tracheobita,
kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Caesalpinia, spesies Caesalpinia Sapan. Berikut adalah identifikasi simplisia batang tumbuhan kayu secang atau Sapan lignum. Pertama, secara organoleptis, rasa agak hambar, bau sangat khas, warna kuning pudar, bentuk serbuk. Yang kedua, secara makroskopik, batangnya berwarna coklat oranye berserat. Yang ketiga, secara mikroskopik, 1. Unsur-unsur hilm dengan nokta. 2. Sklerenkim. 3. Sklerenkim dengan kristal kalsium oksalat bentuk prisma. Keempat, berkas pengangkut backnota. Yang ketiga, Simplicia, buah dari tumbuhan klasifikasi temulawak atau Curcuma xanthorrhiza. Kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, subdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Comenlinidae, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Curcuma, spesies Curcuma xanthorrhiza. Berikut adalah identifikasi simplicia buah dari tumbuhan Curcuma xanthorrhiza. Pertama, secara organoleptis, rasa pahit, bau, khas temulawak, warna coklat muda. Kedua, secara makroskopik, kuning pucat pada bagian dalam, coklat muda pada bagian luar, bentuknya bulat dan agak besar. Ketiga, secara mikroskopik, 1. Amilum, 2. Parenkim cortex, 3. Sklerenkim, 4. Berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga, kelima, jaringan gabus. Akar. Simplicia dari akar tumbuhan, klasifikasi Vetiveria Zizanoides radic, akar wangi. Kingdom, Plantae, divisi Magnolophyta, kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus Vetiveria, spesies Vetiveriae Zizanoides. Simplicia dari akar tumbuhan, klasifikasi Vetiveria Zizanoides radic, akar wangi. Organoleptis, rasa tidak berasa, warna coklat muda, bau khas aromatik. Makroskopik, akar berupa serabut kecil dan akar panjang berwarna coklat pucat kekuningan. Mikroskopik, dari gambar 1 terdiri dari satu lapis sel berbentuk segi 4 parenkim dengan sel minyak. Pembahasan. Jati Belanda. 1. Nilai susut pengeringan tidak lebih dari 12%. 2. Nilai kadar abu total tidak lebih dari 7,2%. 3. Kadar abu tidak larut asam Simplicia jati Belanda. Nilai kadar abu tidak larut asam tidak lebih dari 2,7%. 4. Kadar sari larut dalam air kadar sari larut dalam etanol tidak kurang dari 3,2%. 6. Pemeriksaan mikroskopik Simplicia jati Belanda berupa epidermis atas, epidermis bawah dengan stomata, rambut penutup berbentuk bintang, rambut penutup pada tulang daun, serabut dengan kristal kalsium oksalat, dan rambut kelenjar dengan kristal kalsium oksalat, di mana pemeriksaan tersebut sesuai dengan standarisasi yang terdapat dalam Pharmacop Herbal edisi Indonesia edisi 1 2008. 7. Nilai kadar flavonoid %.
Kayu secang. Kayu secang adalah serutan atau potongan-potongan kayu, Caesalpinia sapan L, suku Fabaceae, dan berupa serutan atau potongan-potongan kayu. Keras, padat, permukaan hasil serutan kasar. Tampak serat-serat yang memanjang. Bekas serutan tidak beraturan. Warna merah, merah jingga atau kuning, tidak berbau. Mula-mula tidak berasa lama-lama kelat. Dan fragmen pengenalnya adalah unsur-unsur silem dengan noktah sklerenkim dengan kristal kalsium oksalat bentuk prisma dan berkas pengangkut bernoktah. Temulawak. Pemeriksaan secara makroskopik didapatkan simplicia sebesar 65,71 gram. Dari bobot awal temulawak 500 gram. Temulawak memiliki rasa pahit, berwarna coklat muda, dan beraroma khas temulawak. Pemeriksaan secara mikroskopik ditemukan pati, lemak, serat, zat kuning atau kurkumin, dan fragmen-fragmen jaringan gabus yang berbentuk poligonal. Akar wangi. Akar wangi adalah akar serabut dari Vetiveria. Akar wangi adalah akar serabut dari Vetiveria zizanioides. Suku Poaceae dan berupa akar serabut berbentuk benang-benang silindris, panjang dengan permukaan bergaris membujur. Umumnya tidak lurus, bekas patahan tidak rata, warna coklat atau coklat muda. Bau khas tidak berasa. Kesimpulan, simplicia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun, juga dan kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Dari hasil pembahasan sudah diketahui klasifikasi, identifikasi simplicia dari organoleptik, makroskopik, dan mikroskopik. Dari pembahasan di atas, kami melakukan penelitian terhadap jati Belanda, kayu secang, temulawak, dan akar wangi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.